Halo, perkenalkan. Nama Ibu, Prinka Resti Arudiasesya, dari SDN 1 Bocor. Kita akan belajar IPA kelas 6, bab 2 cerita tentang Indonesia kita. Topik A1 kedatangan bangsa asing di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik mengenal sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, baik tokoh maupun periodisasinya. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Tahukah kalian apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Pertama, karena putusnya jalur perdagangan Asia-Eropa mendorong kerajaan-kerajaan di Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru. Yang kedua, menelusuri surga rempah-rempah melalui pelayaran. Berikut beberapa peristiwa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada 5 peristiwa yang melatar belakangi kedatangan Eropa ke Indonesia. Yang pertama, Perang Salib. Yang kedua, jatuhnya Konstantinopel. Yang ketiga, mencari kepulauan rempah-rempah. Yang keempat, perkembangan teknologi dan sains. Yang kelima, semangat 3G, yaitu Glory, Gold, dan Gospel. Yang pertama, kita akan membahas Perang Salib. Perang Salib melibatkan masyarakat Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini berlangsung 200 tahun dan terbagi menjadi 7 periode. Mereka memperebutkan kota Yerusalem, membuat jalur perdagangan Asia Eropa terputus, sehingga menyebabkan kekayaan bangsa Eropa habis karena dialokasikan untuk perang. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel, salah satu titik penting dalam jalur perdagangan yang menyambungkan Eropa dengan Asia. Kota ini sebelumnya termasuk kekuasaan Kerajaan Romawi Bizantium. Perebutan Konstantinopel dipimpin oleh Raja Turki Sultan Muhammad II. Setelah Konstantinopel diduduki Turki Utsmani, jalur perdagangan darat Asia sampai Eropa terputus. Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa melewati Konstantinopel. Di sisi lain, permintaan barang, terutama rempah-rempah, meningkat. Hal ini memaksa bangsa-bangsa Eropa mencari jalur-jalur perdagangan lain selain Konstantinopel. Yang ketiga, mencari kepulauan rempah-rempah. Bangsa Eropa menjadikan rempah sebagai bahan baku obat, parfum, makanan, dan pengawet makanan. Pala, lada, dan cengkeh adalah komoditas yang bernilai sangat mahal. Tujuan lain Portugis, Spanyol, dan juga Belanda selain memenuhi kebutuhan warganya, mereka juga berniat untuk memonopoli perdagangan rempah. Yang keempat, karena pengaruh perkembangan teknologi dan sains. Kelelahan Perang Salib membuat bangsa Eropa menyadari kekurangannya dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Hasilnya, berkembangnya teknologi pelayaran seperti kompas dan navigasi pelayaran. Faktor yang kelima yaitu semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold yang berarti kekayaan. Keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan, kemudian dieksploitasi untuk kepentingan negara imperialis. Yang kedua, glory,
atau kejayaan, artinya menguasai wilayah yang didatangi dan dijadikan sebagai koloni. Yang terakhir, gospel merupakan visi menyebarkan agama Nasrani, baik Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga ke Kepulauan Nusantara. Afonso de Albuquerque memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Portugis menaklukkan Malaka pada 1511, lalu menyasar Maluku 1512 sejarah kolonial. Bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia yakni Tidore, Maluku. Saat itu sedang terjadi persaingan antara Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kerajaan Ternate didukung bangsa Portugis. Kerajaan Tidore didukung bangsa Spanyol. Perjanjian Saragossa dikeluarkan untuk membagi dua wilayah. Berikut isi perjanjiannya. 1. Daerah utara garis Saragossa adalah kekuasaan Portugis. 2. Daerah selatan garis Saragossa adalah kekuasaan Spanyol. 3. Dengan adanya perjanjian tersebut, Spanyol harus kembali ke Filipina dan melepaskan kerajaan Tidore. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Ternate dan Tidore menyadari bahwa mereka sebenarnya dirugikan dengan kedatangan bangsa asing sehingga mereka melakukan perlawanan dan berusaha mengusir bangsa asing dari wilayahnya. Seorang pelaut Belanda, Cornelius de Houtman, memimpin ekspedisi ke Nusantara. Tahun 1596 mereka tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda disusul ekspedisi lainnya. Banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Bangsa Belanda melakukan penjajahan selama hampir 350 tahun. Berikut keberhasilan bangsa Belanda saat menjajah Indonesia. A. Mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, Perserikatan Maskapai Hindia Timur, tahun 1602 merupakan perusahaan dagang Hindia Timur dan berpusat di Amsterdam, Belanda. Meskipun perusahaan dagang, namun VOC memiliki beberapa kewenangan dan hak istimewa, yaitu 1. Hak untuk merebut dan memerintah negara jajahan. 2. Hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah Timur Tanjung Harapan, termasuk Nusantara. 3. Hak untuk mencetak mata uang sendiri. 4. Hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. 5. Hak untuk memungut pajak. 6. Hak untuk mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. 7. Hak untuk menyatakan perang dan membuat perjanjian damai. 8. Hak untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai. Kultur stelsel, tanam paksa. Setelah VOC dibubarkan 31 Desember 1799, terjadi perlawanan dari rakyat Indonesia. Salah satunya, Perang Jawa yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun yang dimulai 1825-1830. Perang yang dipimpin Pangeran Diponegoro ini menyebabkan pemerintah Belanda mengalami kerugian besar. Untuk menutup kerugian besar tersebut, Belanda mengeluarkan aturan yang diberi nama kultur stelsel atau tanam paksa. Pemerintah Belanda melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat seperti V. 1/5 tanah rakyat ditanami tanaman yang diwajibkan, V. Gagal panen harus ditanggung petani, V. Bagi yang tidak punya lahan pertanian harus bekerja lebih dari 65 hari. Kedatangan bangsa Inggris. Setelah terjadi perang 80 tahun antara Inggris dan Portugal, Inggris tidak lagi mendapatkan rempah-rempah dari Lisbon, Portugal. Orang-orang Inggris mulai melakukan pelayaran ke timur untuk mencari rempah-rempah. Awalnya Inggris memasuki Maluku dan tiba di Banda pada tahun 1601. Namun terlibat perselisihan dengan Belanda yang datang terlebih dahulu di Maluku. Untuk memperkuat pengaruhnya, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten untuk mengadakan hubungan dagang. Rombongan Inggris sampai ke Banten tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Sultan Banten memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon,